saya lakukan untuk ujian sisipan yang kedua. Data yang saya ambil berada pada dataset pada R dengan judul Oscar Spray. Selamat menyaksikan. Proyek eksplorasi R ini merupakan salah satu tugas dari statistika elementer. Nah, tugas ini diberikan untuk mengeksplorasi data-data deskriptif yang merupakan bagian dari statistika. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan data Oscar Spray yang saya peroleh. Nah, dari data Oscar Spray yang saya peroleh itu terdapat 64 pengamat dari 4 variabel. 4 variabelnya itu apa aja sih? Yang pertama ada row post atau baris post. Kemudian ada call post atau kolom numerik dari desain. Kemudian ada discrete, tanggapan. Kemudian ada treatment faktor atau tingkat keperawatan. Kemudian ini merupakan bentuk data yang ada pada data Oscar Spray tersebut. Nah, kemudian kan awalnya itu variabel treatment itu masih berbentuk karakter. Jadi saya harus merubahnya dulu ke faktor variabel dengan cara convert karakter variabel to faktor variabel, kemudian pilih treatment, habis itu klik OK. Nah, jadilah berubah ke variabel faktor. Nah, seperti ini kita sudah memperoleh nilai min, median, modus, serta nilai maksimum dengan nilai minimum. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengeksplorasi data secara numerik. Nah, secara numerik itu kita dapat memperoleh data itu dengan cara summary, numerik, summary, kemudian ada matriks korelasi dan distribusi frekuensi. Yang pertama ada summary, ringkasan data. Itu caranya gimana cara nyarinya? Yang pertama itu cari menu, statistik, habis itu summary, habis itu active data. Nah, dari active data itu kita memperoleh apa aja sih? Nih, sama kayak tadi, min, median, modus, kuartil, dan nilai maksimum dan nilai minimum untuk keempat variabel. Nah, kalau variabel treatment dia itu nilai jumlah A-nya 8, jumlah B-nya 8, jumlah C-nya sampai jumlah H-nya 8. Nah, kemudian kita juga memperoleh numeric summary. Numeric summary itu apa sih yang kita peroleh? Yang pertama ada standar deviasi, IQR, dan kuartil dari ketiga variabel. Caranya gimana? Caranya dengan klik statistik, habis itu summary numerical, kemudian summary, pilih semua variabel yang tersedia, kemudian klik OK. Nah, kita di sini dapat memperoleh nilai min, standar deviasi, IQR, kemudian ada kuartil. Nah, kemudian ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu apa yang kita peroleh? Nah, kita memperoleh itu dari variabel treatment, karena variabel treatment itu merupakan variabel faktor. Nah, dari variabel treatment itu kita memperoleh apa aja? Nah, kita memperoleh, caranya gimana? Caranya dengan statistik, habis itu kemudian summary distribution frequency, kemudian ada pilih variabel treatment, klik OK. Nah, kita memperoleh DF 7, kemudian nilai P-nya 1, kemudian kita memperoleh persentase setiap anggota dari variabel. Nah, kemudian ada matriks korelasi. Matriks korelasi itu apa? Matriks korelasi itu untuk menghitung korelasi beberapa peubah numerik atau kuantitatif. Jenis korelasi itu bisa dipilih ada 3, ada produk momen, ada rank, ada experiment, ada parsial. Nah, caranya gimana? Statistik, kemudian pilih summary, kemudian ada correlation matrix, habis itu pilih variabel. Dapat dipilih secara sekaligus, kemudian klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kamu bisa milih percent product moment atau experiment rank atau parsial, tapi satu-satu dari sini. Nah, kalau dari data percent product moment seperti ini, kemudian ini rank order experiment, habis itu ini parsial. Nah, kemudian kita juga dapat menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik itu ada apa aja sih? Ada histogram, ada index plot, ada pie chart, diagram batang, box plot, dot plot, line graphic, destiny plot, ada plot of mean, strip or chart, characteristic plot of matrix, symmetry, box plot, ada XY conditional plot, ada Kiki plot, ada scatter plot, ada plot discrete numeric variable, ada step and leaf display. Nah, setiap pembahasan grafik ada di sini. Yang pertama ada histogram. Histogram itu menggambarkan distribusi data. Dan kita dapat memperoleh
dengan cepat gambaran tentang pemusatan, penyebaran, dan kesimetrisan data. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya dengan ketik grep nanti, habis itu histogram, pilih variabel satu persatu, kemudian klik OK. Ini variabel dari baris pos seperti ini, kemudian ini untuk discrete, habis itu ini ada untuk kolom pos. Saya mencarinya satu persatu. Kemudian ada index plot. Index plot itu kita dapat memperoleh index plot. Caranya gimana? Caranya dengan pilih menu grep, habis itu klik index plot, habis itu kemudian pilih 3 variabel secara sekaligus. Nah, kita memperoleh data secara numeriknya seperti ini, kemudian kita memperoleh gambarannya seperti ini. Kemudian ada pie chart dan diagram batang. Kenapa saya satukan ini? Karena penyajian data ini untuk variabel yang berbentuk faktor, yaitu variabel treatment. Dia tidak pie chart dan diagram batang itu tidak dapat menyajikan data dengan variabel perubahan numerik. Nah, caranya gimana untuk pie chart? Pie chart itu cari menu grep, kemudian pilih pie chart, habis itu pilih variabel, langsung pilih variabel treatment, kemudian klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tadi kan sudah memperoleh kan berapa rata persentase dari setiap anggota dari variabel treatment tadi 12,5, seperti ini gambarannya. Kemudian ini untuk menyatakan jumlah. Kalau diagram batang itu untuk menyatakan jumlah variabel treatment. Variabel treatment itu jumlah dari anggota variabel treatment itu A, B, C, D, E itu sama-sama dengan 8 jumlahnya. Jadi seperti ini gambarannya. Caranya dengan grep, bar grep, habis itu pilih variabel treatment, kemudian klik OK. Nah, kemudian ada box plot. Box plot itu menyajikan posisi median, kuartil, dan pencilan. Dan ini ingat, hanya menyajikan data untuk variabel bentuk numerik. Caranya pilih grep, box plot, habis itu variabel, dan klik OK. Nah, ini box plot untuk baris pos, habis itu ini juga berikutnya kolom pos dan discrete. Kemudian box plot itu juga dapat menyajikan berdasarkan variabel faktor, tapi dia digunakan pada sintaks tertentu. Jadi kita dapat pilih ini, tinggal nambahin plot by grouping, berarti kita pilih grupnya itu berdasarkan treatment. Nah, treatment habis itu klik OK. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi treatment ini menyatakan jumlah dari kolom pos ini, nilai yang tadi kita peroleh, yang kita tadi telah katakan, yang untuk dapat menyajikan data median, kuartil, dan pencilan dari setiap data tersebut. Nah, kemudian selain itu ada dot plot. Dot plot itu berupa titik-titik yang menyatakan jumlahnya. Kayak ini kolom pos. Kolom pos itu jumlah dari kolom pos itu yang pertama itu ada 8 seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada discrete seperti ini gambarannya. Kemudian ada box plot, habis itu ada baris pos seperti ini. Habis itu kemudian ada yang keenam, ada line graph. Line graph itu dengan variabel horizontal baris pos dan variabel vertikal itu yang kolom pos seperti ini gambarannya. Habis itu ada destiny plot. Destiny plot itu kita cara nyarinya graph destiny plot, habis itu variabel pilih. Kemudian ini baris pos destiny plot. Ini yang kolom pos, kemudian ini ada discrete, tapi di sini tidak bisa menyajikan data dengan grup. Kemudian ada plot of mean. Plot of mean itu variabel bentuk faktor berada pada sisi horizontal, dan kita dapat memilih variabel yang bentuk numerik untuk variabel yang berada pada sisi vertikal. Nah, variabel yang misalnya numerik itu yang ini, baris pos. Ini kan yang vertikal, ini yang horizontalnya treatment. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada strip chart. Strip chart itu seperti ini teman-teman. Caranya grab strip chart, habis itu variabelnya pilih 1. Nah, kayak gini gambarannya, kayak bentuk kotak-kotak gitu. Nah, kemudian ada scatter plot of matrix. Ini kayak bentuk matriks. Caranya gimana? Kita dapat pilih seluruh variabel. Nah, jadi kayak gini bentuk matriksnya. Habis itu ada symmetry block spot. Ada yang seperti ini teman-teman. Caranya gimana? Caranya tentang graph symmetry block spot, habis itu variabel, habis itu klik OK. Nah, ini wajib pilihnya variabelnya satu-satu. Nah, kita dapat gambarannya gini, symmetry block spot discrete. Nah, seperti ini, mirip-mirip gambarnya. Kemudian ada XY conditional plot. Nah, ini kita dapat milih XY conditional plot itu
merupakan XY-nya itu merupakan titik koordinat plot berupa variabel dengan panjang atau jumlah observasi yang sama. Bebas sih. Kemudian kita bisa milih misalnya ini baris pos, ini kolom pos, atau kolom pos, baris pos, atau baris pos juga boleh, treatment bebas. Nah, kalau saya ini memilihnya yang ini. Baris pos, kolom pos, treatment, jadi gambarannya seperti ini. Kemudian ada Kiki Plot. Kiki Plot itu merupakan package yang diciptakan dengan kelebihan dalam pembuatan gambar yang elegan dan kompleks. Kan gambarnya jadi elegan kan. Popularitas ggplot di R dapat direpresentasikan data numerik dan kategori secara simultan. Pengelompokan data diwakili oleh warna, simbol, serta ukuran dan ketebalan poin. Ini contohnya Kiki Plot baris pos. Ini discrete. Kemudian ini ada yang ke-14 ada scatter plot. Scatter plot itu formulanya gimana? Klik grab, habis itu scatter plot, habis itu pilih variabel X atau Y. Kemudian klik OK. Nah, scatter plot itu seperti ini, dia kayak titik-titik gitu. Menandakan berapa sih jumlahnya, kayak misalnya baris pos itu ada 8 kan, seperti ini. Dan kolom pos itu ada 8. Nah, kita juga bisa membuatnya itu dalam bentuk grup. Grupnya jadi kayak gini, dia kayak ada perbeda-bedaan simbol-simbol gitu. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya bintang dan lain-lain. Kemudian ada plot discrete numeric variable. Nah, ini kayak menyatakan jumlahnya berbentuk garis seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada stamp and display and statistic. Ini kayak menyajikan data kuantitatif dalam bentuk grafis mirip dengan histogram, tetapi dia kayak daun, nyatakan daun, jadi dia makin meningkat gitu, tapi dia datanya tuh seperti ini teman-teman. Misalnya seperti ini data dari variabel discrete. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kayak gini ya teman-teman. Kemudian kesimpulan yang saya peroleh itu dari data Oscar Spray itu terdapat 64 pengamat dan terdapat 2 tipe variabel, yakni ada variabel yang berbentuk numerik yaitu baris pos, kolom pos, dan discrete, dan variabel berbentuk faktor yaitu treatment. Kemudian saya juga memperoleh 16 representasi gambar grafik dari data Oscar Spray. Saya senang karena saya bisa mengeksplorasi data R ini dengan cukup puas. Saya berharap eksplorasi data yang saya lakukan ini berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga eksplorasi ini berguna bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih.